Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi lur. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat selalu. Wah, iki wis rada awan iki lur. Jam 6 lebih 5 menit baru start dari Kleco, Solo bagian barat. Oke, sampai ketemu lagi, sampai jumpa lagi. Ketemu lagi dengan Tresno Solo. Kita mau ke Wonogiri kota, dimulai dari underpass Transito, Kelurahan Pajang, Kecamatan Lawean, Surakarta. Keluar dari underpass, belok kiri ke flyover Purwosari, ke kanan ke Bangjo Tugu Lilin Pajang, kanan jalan rel kereta api Solo Jakarta. Oke guys, kalau lihat atas langitnya cerah, sepertinya cuacanya cerah ini. Hari ini Sabtu tanggal 28 Juni 2025. Ini sebetulnya Harpitnas ini ya. Tanggal 27 itu tanggal merah, tanggal 28 hari Sabtu. Kemudian hari Minggu. Jadi ini masuk kategori Harpitnas sebetulnya. Untuk yang 5 hari kerja jelas libur karena hari Sabtu ya. Ayo toh mbak. Orang nganggo helm. Sabtu Harpitnas, murid prei nang sekolah orang mulang gur absen. Omahe adoh PP 70 km ya, disyukuri guys, disyukuri wolo-wolo kuato. Yang namanya tugas ya dilaksanakan dengan senang hati. Self reminder. Oke guys, biar semangat kita omon-omon. Omon-omon apa ya? Oh ini kemarin kan tanggal 27 itu hari libur nasional, tanggal merah ya. Kemudian spontanitas bapak-bapak SMP Negeri 1 Wonogiri mengadakan touring motor, ke Pacitan. Jadi touring motornya multi merek ya. Yang penting dolan, refreshing. Nah, akhirnya setelah nego beberapa kali di grup WhatsApp sekolah ya, akhirnya mengkerucut ya. Lumayan yang ikut, ada 10 motor, jadi cukup rame ya.
sudah layak untuk touring. 10 motor cukup rame guys, 10 motor. Kemudian yang tandem, yang boncengan 5 ya. Jadi yang 5 motor suami istri tandem. Jadi jumlahnya ada 15 peserta. Nah, lumayan cukup rame ya. Karena beberapa teman yang passionnya touring itu pas sudah ada acara ya, seperti Pak Heru Setiawan, Pak Widodo, Pak Bambang Priambodo. Wah, itu kan tidak ketinggalan kalau ada touring. Tapi beliau bertiga ini sudah kadung punya acara dengan keluarga masing-masing ya, karena ini hari libur untuk murid. Jadi ada yang sudah terjadwal dengan cucu ya, dengan keluarganya untuk healing dan sebagainya. Oke guys, ini karena sudah jamnya agak siang, jadi ya sudah crowded ya, harus pelan-pelan ya. Harus ekstra hati-hati guys, walaupun ini hari Sabtu tapi tetap rame, harus hati-hati ya. Seumpama beliau bertiga ini tidak libur, pasti juga tandem sama sekalian sama istrinya, karena sudah terbiasa ya. Pak Heru itu sudah terbiasa sekalian, Pak Bambang sudah terbiasa sekalian, Pak Dodo juga sudah terbiasa sekalian, pasti rame. Untuk pesertanya kemarin yang 10 motor itu, yang dari staf itu ada Mas Agus Sutrisno, ada Mas Rianto ya. Kemudian ada saya, yang dari Solo hanya saya. Jadi untuk ngumpul di sekolah itu saya bersama istri itu sudah touring dulu 35 km guys, karena dari Solo sampai ke Wonogiri kota 35 km ya. Kalau memang passionnya tidak ada ya ketoknya rekoso gitu ya, karena sudah ada passionnya dan seneng ya, enjoy aja. Dan ada Pak Sriono, Pak Agus Rudi ya. Yang dari luar itu ada Pak Bambang, Bu Mila, ada Pak Narno, ada Pak siapa itu, pokoknya 10, cukup banyak. Untuk yang tandem sekalian ya, bersama istrinya saya, Pak Sriono, Pak Rudi, Mas Rianto, dan Pak Darmawan. Jadi ada 5 motor yang tandem boncengan. Untuk armadanya variatif ya. Untuk NMAX itu ada 3, yang pakai NMAX itu Pak Sriono, Pak Bambang Bumila, kemudian Pak Darmawan ya. Kemudian yang Vario 160 itu ada 2 ya, saya dan Pak Seni. Kemudian Fiction ada 2, Fiction itu Pak Narno dan Pak Srianto TU, tandem sama istrinya Pak Srianto. Kemudian Mas Agus pakai Vega ya, dulu pakai MX ya, sekarang pakai Vega yang sudah dimodif dengan lampu yang terang.
sudah armadanya itu ya. Jadi ada 3 NMAX, 2 Vario ya, 2 Vixen, 1 Vega, dan sing 2 apa Bos? Seloro kurang loro. Oh, Pak Bakti pakai Vario 125. Pak Bakti segel ya. Jadi ya cukup variatif. Spotnya juga terjangkau, jadi tidak butuh high speed, tidak butuh kecepatan tinggi. Jadi Pacitan kan relatif dekat gitu ya, jadi tidak begitu jauh. Itu untuk preparationnya ya. Kemudian kita langsung retelling story lagi ya. Kita coba analisa, kita ulas kegiatannya. Untuk pagi kumpul jam 6:30 di sekolah ya. Jadi rundown acaranya pagi 6:30 itu diharapkan sudah kumpul di sekolah ya. Kita dari Solo itu 5:30, kemudian 6:30 lebih sedikit kita sudah sampai di sekolah ya. Begitu saya sampai di sekolah, di sana sudah ada beberapa teman ya. Sudah ada Pak Bakti, Pak Seni, Pak Sriono, Pak Narno. Oh, Pak Narno belakangan ya, Mas Agus ya. Jadi sudah ada beberapa teman yang dekat, terutama yang rumahnya dalam kota ya, karena semuanya rumahnya dalam kota Wonogiri kecuali saya ya. Jadi relatif belum panas kumpul di sekolah. Nah, kalau saya dari Solo sudah 35 kilo, jadi wis panas, pemanasannya wis cukup ya. Kemudian ngobrol-ngobrol sebentar sambil nunggu yang lain ya. Sekitar jam 7 itu akhirnya berangkat. Jam 7 berangkat. Untuk rutenya kita ambil jalur Baturetno Giriwoyo Pacitan ya. Jadi dari SMP 1 itu ke selatan lewat bendungan Waduk Gajah Mungkur, kemudian langsung ke timur ke wilayah Pondok Ngadirojo. Jadi nanti tembus pertigaan jalan utama Ngadirojo Baturetno ya. Dari Pondok itu akhirnya tembus jalan Ngadirojo Baturetno. Di sana sudah menunggu Mas Rianto nyegat di Pondok, karena Mas Rianto itu rumahnya dekat dengan pertigaan Pondok itu ya. Pertigaan Pondok ke utara sedikit kiri jalan. Jadi Mas Rianto beserta istri nunggu di sana. Oke, setelah kumpul nunggu Mas Rianto nunggu, kita kumpul omong-omong sebentar, langsung cus menuju spot pertama. Spot pertama itu sarapan guys ya. Sarapan sudah disepakati di dekatnya Pak Depanto di Baturetno. Jadi di apa itu ya namanya, daerahnya apa ya, nah, Talun apa Karang Talun itu, di dekat di depan Hotel Ken Dedes. Jadi pertigaan Gasanda tuh ya, yang rawat inap itu maju sedikit, nanti kiri jalan ada Hotel Ken Dedes. Nah, di depannya itu ada soto apa tuh ya, Yu Ambar kalau nggak salah. Itu letaknya pas di sebelah timur dalamnya Pak Depanto itu. Nah, sampai di sana
rata-rata belum familiar yang di sana itu, artinya belum pernah ke sana teman-teman yang ikut touring, kecuali Pak Sriono sudah pernah ke sana. Kalau saya juga belum pernah ke sana, tapi sering diceritani Pak Depanto ya, sering ngobrol dengan Pak Depanto. Jadi begitu Pak Sriono usul nyutunnya di sana, langsung aku kasih support ya, kasih dukungan ke teman-teman ya. Kalau menurut Pak Depanto sana enak gitu. Nah setelah di sana kelihatannya kecil dari jalan, tapi ternyata di dalamnya luas karena ada satu rumah yang dipakai untuk lesehan ya. Jadi pas kemarin hari libur tuh ya rame, mobil-mobil ada di dalam parkirannya, dan motor juga bisa masuk ke dalam, ada halamannya. Nah, setelah itu pesan pada makan ya. Secara umum testimoni dari teman-teman mantap ya, menunya cocok. Si istri itu juga bilang enak ternyata ya, sotonya seger, kemudian gorengannya bikin kilap ya. Gorengannya itu hanya tempe sama tahu putih dibelah itu guys. Jadi tahu putih dibelah kemudian digoreng crispy itu ya, itu enak, apalagi kondisinya pas sangat disantap sama soto, jadi cocok sekali. Kemudian minumnya lemon tea panas semua, dan delala lemon tea ini yo mantap ya, cocok ya, cocok banget, orang kalah karoloan. Jadi 3 variabel itu recommended banget, soto, kemudian gorengannya, kemudian lemon tea panasnya. Wah recommended tenan, maknyus tenan. Makanya kok rame, oh ternyata recommended. Setelah sarapan puas ya, bahkan ada yang nambah sotonya itu ya. Mas Agus Sutrisno itu tidak sarapan soto karena wis sarapan nasi cokot. Nah itu ada yang nambah atau dihabiskan separuh-separuh, dan ada yang langsung pesan 2 porsi yang belum makan karena porsinya tidak begitu besar ya, pakai mangkok besar tapi tidak full ya, tidak penuh, jadi standar, jadi orang godok. Di sana ya setengah jaman lebih lah, sambil ada yang ke belakang ya sebelum lanjut perjalanan. Setelah sarapan kemudian lanjut perjalanan ke arah Batu Retno ya, Batu Retno Kota, kemudian ke selatan terus sampai ke pertigaan Giriwoyo, sampai ke pertigaan Giriwoyo. Pertigaan Giriwoyo, kemudian kalau ke kanan itu ke Giriwoyo atau ke CLS, kita ambil yang lurus ke arah Pacitan ya. Jadi mulai dari Giriwoyo sampai wilayah Pacitan tuh jalannya halus ya, lebar dan halus luar biasa. Untuk wilayah Pacitan jalan aspalnya jangan ditanya guys, karena area tourism spot ya, jadi banyak spot-spot wisata yang di sana. Jadi jalan itu kan modal utama ya, halus semua. Kemudian masuk wilayah Pacitan, nah disitu cuacanya mulai redup guys. Begitu masuk wilayah Pacitan cuacanya mulai redup. Nah mulai redup, akhirnya terus jalan, akhirnya ke Piur. Ke Piur tuh gerimis kecil-kecil gitu ya, gerimis tipis-tipis itu. Kita masih terus
Kemudian sebelum sampai wilayah pertigaan ke mana itu ya, sebelum pertigaan ke, pokoknya sebelum masuk ke wilayah Donorojo itu, atau masih sebelumnya ya, masih jauh. Pokoknya setelah Nikung itu kemudian Gremes. Jadi Gremes agak gede-gede gitu ya, jadi rodo ya teles lah, kalau nekat jaketnya bisa basah. Akhirnya disepakati berteduh sebentar di, ada masjid di pinggir jalan besar itu, parkirannya luas ya. Kita berteduh di sana sambil istirahat ya, sambil omon-omon menunggu reda. Oh ternyata setelah tunggu sebentar reda. Nah setelah reda mau berangkat lagi, oh lah kok hujan lagi, gerimisnya gede-gede meneh. Akhirnya diputuskan kalau menunggu itu lama, wasting time, akhirnya pakai jas hujan, karena rata-rata semua peserta yang ikut touring itu sudah well prepared ya, sudah preparationnya sudah lengkap. Jadi begitu diputuskan wet race ya, balapannya basah ya, wet race. Kalau MotoGP itu wet race. Jadi pakai mantel, jas hujan, ya udah kayak semua pakai jas hujan jalan. Nah akhirnya jalan terus lurus masuk ke Pacitan, akhirnya sampai ke pertigaan ke Pantai Kelayar. Nah kita ambil kanan ya, menuju spot yang kita tuju, yaitu yang pertama yaitu Pantai Maron. Jadi touringnya kemarin itu ada 3 spot, Pantai Maron, kemudian Pantai Karangbolong, dan satunya lagi Pantai Ngiroboyo. Itu awalnya ya. Kemudian karena sempat berteduh sebentar, nah waktunya kan agak tersita itu ya, maka diputuskan kalau ke Pantai Maron nanti keterjang sholat Jumat, karena hari itu hari Jumat ya kemarin. Nah maka diputuskan spot pertama tidak ke Pantai Maron tapi ke belok kanan dulu ya. Jadi kalau lurus itu ke Pantai Maron, kita belok kanan ke Pantai Ngiroboyo dulu. Nah nanti kita bisa stay sebentar di Pantai Ngiroboyo, kemudian sholat Jumat. Setelah sholat Jumat makan, setelah makan baru lanjut ke spot kedua, yaitu ke pantai ke Sungai Maron ya. Bukan pantai ya guys, sorry, Sungai Maron ya. Kalau setelah kemarin kita di sana itu ternyata itu ya, Sungai Maron yang lurus ke mengalir ke selatan itu ternyata muaranya ya ke pantai selatan. Lah muara ke pantai itu ternyata tembus ke Pantai Ngiroboyo itu. Nah sampai di Pantai Ngiroboyo itu sungainya gatuk dengan bibir pantai. Jadi antara bibir pantai dan karang itu, di sela-sela karang itu ada sungai Maron itu ya. Jadi nanti kita bahas lebih lanjut ya. Saya teruskan yang spot tadi ya. Setelah kita putuskan ke pantai Ngiroboyo dulu ya sudah. Jadi sebelum berapa kilo ya, kurang lebih 15 menit sebelum sebelum Sungai Maron itu kita belok kanan menuju Pantai Ngiroboyo ya. Ternyata jalurnya ya sudah diprediksi, sudah disampaikan sebelumnya, jalur pantai jalur ke Pantai Ngiroboyo itu
ya agak ekstrim ya, artinya tidak mulus, jalannya masih sempit, kemudian aspal tapi sudah pada lepas ya. Sudah di aspal tapi sudah pada lepas gitu. Jadi kalau untuk mobil memang harus ekstra hati-hati. Kalau motor masih bisa milih-milih jalan yang halus, tapi kalau mobil nggak bisa karena sempit gitu ya. Jadi ya tetap harus hati-hati lah. Kurang lebih ya 1/4 jam lah perjalanan dari pertigaan besar ke Sungai Marun dan ke pantai Ngiroboyo itu. Akhirnya sampai di pantai, lihat-lihat sekeliling sebentar, kemudian foto-foto sambil bersengkrama begitu ya. Nah, sampai menikmati keindahan pantai di situ. Karena bisa saya gambarkan keadaan pantai di situ itu ombaknya besar sebetulnya. Ombaknya besar tapi landai ininya. Pasirnya landai. Kedaratannya itu landai dan luas. Jadi tidak berbahaya. Nah, setelah pasir pantai itu ternyata masih ada pepohonan yang luas. Ada pohon waru dan sebagainya yang di sekitar pantai itu yang luas. Nah, baru setelah ada pepohonan yang luas itu, di situ ada tempat nyantai, ada warung kuliner dan sebagainya. Ya, jadi begitu kita masuk parkir, di situ ada jalan lurus yang akhirnya tembus ke muara Sungai Maron itu. Kiri jalan untuk kuliner, kamar mandi dan sebagainya. Kemudian sebelah kanannya itu ada hamparan pepohonan waru yang luas. Setelah itu baru hamparan pasir di bibir pantai yang luas juga, karena bisa dipakai untuk wisata jeep guys. Jadi ternyata di situ ada juga yang nyewa jeep kemudian bermain di pasir pantai. Nah, kemudian baru pantainya itu ya ombaknya besar. Kanan kirinya dikelilingi bukit ya, bukit karang itu. Sebelah kanannya tinggi, sebelah kirinya pantai juga tinggi, jadi tidak luas banget sebetulnya ya. Karena di sebelah kanan itu ada bukit ya, yang mungkin itu perbatasan dengan pantai yang di sebelah kanannya. Karena di situ kan di sepanjang pantai itu hanya di sepanjang laut selatan itu banyak pantai ya. Kemudian setelah kita nyantai ya, akhirnya kita booking makanan di situ ya. Booking makanan untuk makan siang, kita booking degan sama minumnya degan plus request lainnya yang nambah. Kemudian ada biasa ikan laut, menunya ya ikan laut, ada yang bakar ada yang goreng, plus ikan sama cumi-cumi, udang sama cumi-cumi. Jadi untuk udang dan cumi-cumi itu digoreng, kemudian ikan lautnya ada yang dibakar ada yang digoreng. Ikan lautnya apa ya, seperti tuna tapi panjang gitu ya, seperti tongkol gede dawa gitu ya, meh koyo bandeng ya. Tapi rasanya seperti tuna. Oke, kita booking, kita dijanjikan 1 jam selesai.
Kenapa kita bookingnya dadak? Karena sebelumnya dari rumah sudah reservasi ya, sudah pesan di satu rumah makan, tapi ternyata pada hari Jumat itu rumah makannya atau warungnya tutup. Terus ada temen yang merekomendasikan warung yang kita booking itu. Nah, kita bookingnya ya pas di situ, jadi mendadak ya. Jadi kita nyari referensi, kemudian ada temen yang mereferensikan, baru kita booking. Nah, setelah kita lihat waktu, ternyata jam 11 sudah saatnya Jumatan. Nah, sementara makanan belum ready. Ya sudah, akhirnya diputuskan bapak-bapak sholat Jumat dulu ke masjid kampung di situ. Ibu-ibu menunggu di warung kuliner sambil ngobrol, nyantai, dan sholat duhur di situ. Nah, kita kembali ke jalur masuk tadi untuk cari masjid. Akhirnya Jumatan. Setelah Jumatan kita kembali ke pantai, makan siang, menikmati makan siang. Setelah selesai puas, akhirnya kita lanjut ke pantai, ke Sungai Marun. Jadi kita kembali ke jalur pertigaan tadi, ketemu pertigaan Sungai Marun dan Pantai Ngiroboyo. Akhirnya kita ambil jalur yang ke Sungai Marun. Iki arep nang endi to, Bos? Untuk dari pertigaan tadi sampai ke Sungai Marun ya tidak jauh ya guys, ya kurang lebih 1/4 jam. Kemarin saya rekam pakai chest strap ya, pakai cam chest. Jadi nanti videonya saya upload untuk perjalanan dari pertigaan ke Ngiroboyo, kemudian Ngiroboyo ke Ngiroboyo ke Sungai Marun, dan sebaliknya. Nanti kita buat kontennya ya, selain untuk dokumentasi ya untuk sharing lah, siapa tahu ada temen-temen yang membutuhkan. Singkat cerita, setelah sampai di Sungai Marun ya kita biasa check in, bayar tiket. Akhirnya kita pesen 4 perahu. Pesen 4 perahu, sementara kita ber-15 ya. Mestinya satu perahu itu standarnya 4 orang, tapi karena kita ber-15, kemudian ada 2 anggota kita yang tidak ikut naik perahu, jadi hanya ada 13. Akhirnya ada 3 perahu, 2 perahu yang isinya 4-4, ada 8. Kemudian ada 1 perahu yang isinya 3, 12. Kemudian ada 1 perahu yang isinya 2. Nah, kebetulan yang 1 perahu itu, yang 2 itu saya sama istri ya. Dipoyoki teman-teman itu, jadi ini nyater perahu dewe untuk sepasang itu ya. Wah, sampai di Selogiri Kepiur guys. Wah, sampai di Selogiri Kepiur, cuacanya mendung di atas. Nah, itu mendung itu. Wah, anak kayak kena hutan kayak Kepiur. Dari selatan banyak yang pakai mantel. Waduh. Nah,
Wah, ternyata hujan guys di sini. Blebah guys. Sampai Nawakartika blebah. Oke, kita terpaksa harus pakai jas hujan ini guys. Ya. Ini saya mandek di rumah makan Mbak Ning dulu aja. Terima kasih yang sudah menyimak ya. Mohon maaf kalau ada kesalahan, salah ucap ya. Kita mau pakai jas hujan dulu, mampir di rumahnya Mbak Ning. Nah, rumah makan Mbak Ning Selogiri. Kita pakai jas hujan.